Pancasila yang satu. Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang Maha Esa itu? Ya, siapa yang Maha Esa itu? Kiai, ustadz, pendeta, pastor? Bukan. Kalau begitu kenapa kita harus saling memblok-blok, saling membeda-bedakan? Hanya sebatas untuk perjalanan menuju Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Ini hari siang terang benderang. Coba ke atas lihat. Ada berapa matahari? Satu. Matahari siapa itu? Untuk siapa itu? Ada ditulis di situ, muncul tiba-tiba datang ditulis, oh, matahari Islam. Nggak ada kan? Besok lagi matahari Katolik. Lusanya lagi matahari Kristen, Protestan, Hindu, Buddha dan sebagainya. Ada nggak begitu? Kalau nggak ada, kenapa kita harus ribut? Kok matahari aja satu untuk sama-sama? Bulan juga satu untuk sama-sama? Jakarta sedang ribut. Bapak baru pulang dari Jakarta. Masalah pilkada. Itu kan semua kesalahpahaman yang tidak menguntungkan kalau itu terus dikejar-kejar dengan emosional dan nafsu yang tidak terkendalikan. Betul? Jadi kita semuanya harus menjaga dan harus memelihara, harus menghormati. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Pancasila. Kalau ini syuhada ini dari dasar itulah mereka punya kekuatan jiwanya ya, untuk bangsa dan negara itu mengorbankan darah dan air mata. Kalau kita kan tinggal ngisi kemerdekaan, ada yang gini-ginilah pakai narkoba, bagaimana mau melanjutkan negara ini? Bagaimana mau menjaga keutuhan bangsa ini? Kalian generasi muda, penerus yang diamatkan. Siapa kalau bukan kalian? Siapa tahu di antara sini ada yang jadi menteri, gubernur atau presiden? Siapakah Tuhan berkehendak? Jokowi itu datang dari mana sih? Jadi presiden. Mana nyangka dia begini-begini dia mau jadi presiden? Masih ganteng kan dia ini? Betul enggak? Oke, mari kita lanjut ke kronologi makam ya. Pada tahun 1942 terjadi Perang Dunia Kedua. Mungkin ya udah biasa lah dengar Bapak ngomong kayak begini, tapi ini kita bolak-balik, tapi yang penting kan ada manfaatnya untuk mengisi mental kita supaya kita ini jangan merasa jangan merasa lebih rendah dari bangsa yang ada di kita, karena kita punya semuanya di Indonesia ini. Pada tahun 1942, ya, Jepang menguasai seluruh daratan Indonesia, seluruh Nusantara, seluruh Asia Tenggara, bahkan sebelah dibagi dua dunia dengan Nazi Jerman dan Jerman yang Eropa, mereka timur, Asia Timur kuasai. Kenapa? Karena itu semuanya ambisi dunia semata. Ya. Kalau tidak ambisi dunia semata, apa yang ini? Sedangkan dia agama Shinto aja kan masih nyumbang matahari kan itu. Itu matahari yang satu tadi. Itu Shinto, apalagi kita Islam ataupun Protestan. Jadi pada tahun itu Kalimantan Barat khususnya diduduki oleh tentara Jepang, terdiri dari pasukan angkatan laut itu kan di sana. Angkatan laut itu punya lambang di kepala khusus ini cap jangkar gitu. Ini ganas ini tentara-tentaranya. Kalau di Jawa itu angkatan darat cukup balik, makanya tidak ada pembantaian massal, tidak ada pembunuhan di sana paling ya. Ya mungkin udah terlalu nafsu biologisnya udah terlalu tidak bisa lagi dikendalikan, paling-paling pemerkosaan sudah ada itu lah paling jauhnya. Tapi kalau di sini jelas pemerkosaan, pembunuhan, perampasan, apa yang ada di masyarakat seluruh Indonesia
Nah, di seluruh Kalimantan Barat ini memang betul-betul dijadikan sasaran oleh tentara Jepang itu. Kenapa? Karena ini waktu itu bukan murni tentara Jepang. Jepang ini kan yang merekrut Korea itu. Tentara banyak yang paling kejam itu tentara Korea, Cina itu yang direkrut secara paksa untuk jadikan pasukan perang dunia. Nah, disinilah Kalimantan Barat mendapat bencana yang besar, kedatangan dia ini. Jadi kenapa Bapak awal tadi mengatakan penjajah ada di mana-mana dan sekarang juga ada dan di sini juga ada. Jangan tersinggung, jangan salah paham di sini ya. Itu ada, masih ada penjajah apa kira-kira yang di sini? Penjajah apa yang ada di sini? Sehingga Anda berubah-ubah punya kemauan. Hawa nafsu kita itu penjajah. Kalau tidak kita bisa mengendalikannya, itu sangat berbahaya. Hawa nafsu kita itu. Apa sekarang kita sudah selesai melawan hawa nafsu kita? Sekarang oke, di sini. Mungkin besok ada yang BBM ini tiba-tiba tak terkanikan. Oke deh. Jadi kita melanggar kebenaran. Ini penjajah. Karena dasar dari itulah ambisius, ingin menguasai diri sendiri, ingin menguasai lingkungan, ingin menguasai negara, ingin menguasai dunia. Terjadilah perang dunia. Kalau tidak didasari dengan hawa nafsu, tidak mungkin mereka. Apa yang dicari ke Kalimantan Barat? Ternyata di sini belum apa-apa, melihat wanita cantik muda seperti ini diperkosa, diambil, ya. Nah, gimana? Tentu kan itu tidak manusiawi dan sangat-sangat itu berlawanan dengan aturan-aturan kehidupan secara manusia. Makanya di dalam Pancasila ya ada disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau udah memperkosa orang beradab enggak? Enggak. Semua ada, sudah dikemas, sudah dibungkus di situ. Pemikir-pemikir dan pendiri bangsa yang telah gugur menjadi syuhada sekarang ini. Salah satunya, sebagiannya bukan salah, sebagiannya di sini. Karena di makam 10 itu raja-raja seluruh Kalimantan Barat di situ itulah adalah sahabat-sahabat Bung Karno yang mempersiapkan ya untuk rambu-rambu Republik Indonesia. Karena sebelum 17 Agustus 45 belum ada Republik Indonesia. Makanya Bung Karno membentuk PPKI, membentuk BPU PKI. Karena mengarahnya ke Republik. Dari kejadian di Kalimantan Barat yang sudah sangat mencekam dan sudah memprihatinkan, pada saat itu belum ada Republik Indonesia, belum ada tahun 42. Yang ada adalah negara bagian-bagian kerajaan seluruh Nusantara. Kita hitung berapa kerajaan. Kalimantan Baratnya ambil 12 kerajaan kurang lebih. Apalagi seluruh Indonesia, Nusantara berapa? Itulah Indonesia. Nah, sekarang sudah menjadi. Pada saat itulah raja-raja yang punya tanggung jawab terhadap wilayahnya dan hukumnya, mereka juga merasa tidak bisa menerima keberadaan tentara Jepang. Namun yang namanya raja kan intelektualnya terbatas. Karena langka yang jadi raja ada punya gelar S2, S3 pada saat itu. Tidak ada, ya, tidak ada. Tapi ada yang intelektualnya di sini adalah yang namanya Dr. Rubini. Ada yang dari Mempawah, ada di sini. Nah, itu rumah sakit Rubini Mempawah itu adalah pendirinya adalah Dr. Rubini. Asalnya dari Jawa Tengah. Dr. Rubini karena seorang dokter, sama juga Bapak walaupun bukan dokter tapi Pak seorang perawatnya, keperawatan Bapak juga